Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di sini. Jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai fragment dan juga fitur-fitur lainnya seperti view pager dan penggunaan dot indikator. Jadi langsung saja kita bahas. Sebelumnya tuh fragment merupakan suatu fungsi untuk memanggil tampilan dari file XML yang sudah kita buat. Kurang lebih fiturnya sama seperti pemanggilan activity, akan tetapi fragment dapat diatur sesuai dengan size yang diinginkan. Oke, langsung saja kita ke welcome screen. Jadi pertama-tama sebelum kita menggunakan fungsi dari view pager dan dot indikator, kita harus melakukan deklarasi di atasnya terlebih dahulu dengan mengetikkan perintah private let init var view pager dan kemudian namanya. Begitu juga dengan yang bawahnya private let init var dot indikator, kemudian nama yang akan kita berikan. Kemudian di sini saya memindahkan variabel global dari user prefs yang sebelumnya kita gunakan pada halaman login, login, yang dimana ketika kita sudah melakukan login, maka kita tidak akan muncul ke halaman login, melainkan kita akan langsung ke main activity. Setelah itu kita akan mendeklarasi fungsi view dari tampilan dari view pagernya dan juga ada indikator yang kita buat pada welcome screen. Ini adalah indikatornya, dan kemudian di sini ada view pagernya di mana nanti akan menjadi tampilan dari fragment yang kita gunakan, yang akan kita tampilkan. Kemudian di sini ada file fragment list sama dengan list of dalam kurung isi fragmentnya. Fragment list ini bertujuan seperti membuat array pada umumnya, yang dimana nanti akan diisikan welcome 1 fragment, welcome 2 fragment, dan juga welcome 3 fragment, seperti yang kita buat di sini. Oke, kemudian kita akan membuat adapter yang nantinya akan digunakan oleh fungsi view pager dengan menggunakan array dari fragment list ini. Setelah itu seperti biasa kita akan mendeklarasikan button-button yang ada di halaman welcome screen kita dan akan membuat fungsi-fungsinya, di mana button skip ini dia akan menjalankan fungsi dari finish welcome screen, yang dimana dia akan langsung pindah ke login activity. Akan tetapi karena sebelumnya kita sudah menambahkan variabel slogin yang menggunakan user prefs, maka dia akan langsung ke main activity jika sudah login. Jika belum, maka dia akan tampil ke halaman login activity dengan function finish welcome screen. Jadi di sini kita akan membuat fungsi pada button next kita, yang dimana saya menggunakan pengecekan kondisi dengan if else, yang dimana ketika tampilan dari fragmentnya belum habis, dia akan melakukan increment. Tetapi jika fragment sudah berada di ujung atau sudah habis, maka dia akan menjalankan function dari finish welcome screen yang sebelumnya kita buat, yang dimana nantinya kita akan masuk ke login activity. Kemudian di sini kita akan membuat suatu function yang dimana kita akan melakukan pengecekan posisi dari fragment yang ditampilkan, yang dimana ketika fragmentnya sudah habis, dia akan menampilkan button next ya, dan kita ubah kata-katanya menjadi register, dan button skipnya kita hilangkan atau kita ubah visibility ya. Sedangkan jika belum berada di penghujung fragment, maka button nextnya tetap akan menjadi menjadi next,
kemudian akan muncul button skip yang sebelumnya kita buat. Karena di sini kita membuatnya menjadi visible, sedangkan yang sebelumnya kita membuatnya menjadi gone. Yang dimana gone itu akan menghilangkan button yang kita buat. Mungkin dapat kita lihat di sini terdapat button skipnya, kemudian di sini ada button next ya. Yang dimana ketika kondisi if-nya terpenuhi, button next-nya akan berubah menjadi register, kemudian button skip-nya akan menghilang karena visibility-nya di setting gone. Sedangkan jika kondisi yang terpenuhi adalah else, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian sebelum kita melakukan pembuatan fragment, kita perlu memastikan bahwa kita sudah menambahkan implementation untuk menggunakan dots indicator ya. Yang dimana kita akan mengetikkan bonomo .2 dots indicator .2 4.3. Setelah itu saya membuat 3 fragment yang dimana tampilannya juga sudah disediakan. Fragment-fragment ini nantinya akan ditampilkan sesuai dengan pemanggilan dari arraynya yang sebelumnya kita buat di sini. Welcome 1 fragment, welcome 2 fragment, dan welcome 3 fragment. Kemudian kita akan membuka pager adapternya, dimana di sini kita memiliki 2 function, yang dimana function pertama ini adalah get item count, yang dimana bertujuan untuk menghitung size dari fragment yang kita punya. Kemudian create fragment bertujuan untuk menampilkan posisi dari fragment yang sedang kita tampilkan. Oke, mungkin langsung saja kita testing. Oke, karena di sini sebelumnya saya sudah pernah login, maka dia secara otomatis tidak menampilkan welcome screen-nya lagi. Mungkin kita akan mencoba logout terlebih dahulu. Oke, karena pada bagian pengecekan user prof sebelumnya fungsi if tidak bernilai true, maka dia otomatis akan melakukan skip terhadap pengecekan terhadap kondisi di dalamnya, di mana secara otomatis berpindah ke main activity. Di sini adalah tampilan dari fragment yang kita buat, yang dimana di sini terdapat 3 buah fragment sesuai dengan yang saya buat sebelumnya, yang dimana size-nya ini akan menyesuaikan dengan fragment yang kita gunakan. Seperti yang kita lihat, ketika fragmentnya belum berada pada penghujung fragmentnya, dia masih terdapat button skip dan button next. Ketika kita sudah berada di penghujung, maka secara otomatis dia akan menjadi register. Dapat kita lihat juga titik-titik yang sebelumnya kita buat ini dapat diubah nilainya, dapat diubah warnanya ketika kita berada di fragment lain. Oke, langsung kita coba saja register terlebih dahulu. Oke, kita sudah balik lagi ke tampilan yang kita buat. Mungkin di sini kita akan jelaskan sedikit pembuatan fragmentnya. Di sini kita hanya mendeklarasikan view dan mengembalikan nilai dari view-nya. Yang dimana yang kita deklarasikan pada variable view ini merupakan file XML yang kita buat. Seperti di sini kita memanggil fragment welcome 3. Maka dia akan mengambil tampilan yang kita buat pada file XML-nya. Mungkin sekian saja untuk pertemuan kita minggu ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.